Nah, kali ini akan kita tanyakan pada Bang Taufik. Begini Bang, dalam salah satu syariat poligami, itu apakah ada dalilnya yang harus izin istri pertama? Yang artinya begini Bang, apakah nantinya tidak akan menyakiti hati istri pertama kalau kita melakukan poligami? Apakah poligami itu menyakiti hati istri pertama? Tidak. Poligami itu bahkan kalau tidak dijalankan, sedangkan lelakinya niat, itu bisa menyakiti hati lelaki dan para wanita yang mau sama suaminya tadi. Emangnya punya perasaan cuma istri pertama. Jadi ingat ya, kalau kita menganggap bahwa ada syariat Allah yang menyakiti hati sebagian hambanya, maka secara tidak langsung kita telah menuduh Allah telah zalim terhadap muslimah dengan syariat ini. Saya ulangi, jikalau masih ada para wanita, terutama istri pertama, yang meyakini dalam hatinya, baik dia ucapan maupun tidak ataupun dalam hatinya, bahwa syariat ini menyakiti hati mereka, hati para istri pertama tadi, maka secara tidak langsung mereka telah menuduh Allah zalim terhadap mereka. Kira-kira perasaan kayak gitu kemaksiatan nggak? Maksiat, itu dosa besar, itu cacat iman itu. Walaupun mereka lagi sujud tahajud, tapi mereka merasa Allah zalim, cacat itu mereka, itu dosanya terus berjalan, karena dosa itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Sebagaimana amal soleh itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Syukur amal batin tidak kelihatan, itu pahalanya insya Allah terus. Orang zuhud, orang qanaah, zikir siri tidak nampak. Begitu juga kemaksiatan, tidak selamanya kemaksiatan itu nampak. Tanpa mereka sadari, mereka telah bermaksiat terus pada Allah sampai mereka tobat. Jadi tidak ada yang disakitin. Awal Islam dulu, para muslimah menerima turunnya syariat ini, pembatasan jumlah 4 tadi, sebagai anugerah, betul-betul rahmat dari Allah. Yang sebelumnya para wanita di hampir seluruh dunia hanya satu dikit di atas hewan, seolah-olah benda, aset satu dikit di atas hewan. Bahkan ibu tiri bisa diwaris dan ditidurin oleh anak tirinya. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Datang Islam, aturan jelas, dibatasi jumlahnya, hak-hak mereka jelas, waris mereka jelas, akhlak seorang suami yang wajib untuk mereka juga jelas. Mereka menerima ini sebagai rahmat, anugerah dari Allah untuk mereka. Tetapi zaman kini, ketika para muslimah lebih dulu bisa baca tulisan Latin sebelum mereka telah mahir membaca Quran dan hadis, mereka baca artikel-artikel dari majalah-majalah, koran-koran, nonton TV nggak jelas, jadi media-media sekuler wal feminis itu, kafir-kafir itu, keracunan hati mereka. Mereka menganggap ini adalah buruk. Padahal yang buruk ya orang-orang itu, kafir-kafir munafik itu. Tidak ada yang berurusan syariat Allah. Menikah itu amal soleh, mau 1, 2, 3. Dan semua amal soleh itu membawakan sakinah, membawakan kebahagiaan dalam hati. Jikalau dijalankan dengan ikhlas dan benar. Loh, kalau ada seorang suami menikah lagi, sedang beramal soleh, kemudian istrinya sewot loh. Ini istri macam apa? Istri yang membenci suaminya beramal soleh. Loh, tapi kan harus adil Bang. Loh, yang wajib mengukur adil itu siapa? Kamu atau para suami yang menjalankan? Para suami, bukan kalian. Allah tidak memberikan hak untuk mengukur kapasitas adil pada kalian. Kalau mereka yakin mereka mampu adil, ya sudah jalan. Kalau ternyata mereka tidak adil, ya apa semua punya suami kayak gitu? Mau tetap kau jadi istri satu-satunya, maupun istri yang sekian kalinya. Kalau punya suami kayak gitu, tetap aja soro, ngenes suri mundur. Jadi, tidak ada yang menyakiti dalam syariat Allah. Tidak ada yang buruk dalam syariat Allah. Itu hanya bapernya orang-orang korban media itu aja. Oke?